Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI maupun di luar GPDI yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang sedang menonton video sarapan ini, ya kita langsung akan baca di Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Pasti Bapak Ibu Saudara banyak yang tahu ayat ini, topik ini tentang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang penabur menaburkan benihnya di tanah yang berbatu, ada yang di pinggir jalan, dan kita akan fokus kita saat ini akan di tanah yang baik. Bukan juga tanah kapur seperti yang saya pijak saat ini. Jadi kita akan fokus di tanah yang baik. Tanah yang baik menggambarkan hati kita yang baik, hati kita yang siap menerima firman itu masuk ke dalam hidup kita. Nah, untuk kita bisa mendapatkan hati yang baik, hati yang lembut, hati yang mau diubahkan itu bagaimana? Tentu saja ada proses yang harus kita lalui dan saya yakin gak serta-merta orang itu hatinya sudah siap menerima sebuah firman untuk bisa mengubahkan hidupnya. Pasti ada orang yang masih mengeraskan hatinya, ada yang di hati yang berbatu, ada yang masih di pinggir jalan, dan gak semua orang sudah siap hatinya. Pasti ada proses di situ kan. Kalau saya juga melihat tokoh-tokoh di Alkitab, saya melihat Musa, saya melihat Ayub, di sana ada proses. Jadi setiap tokoh Alkitab yang ada, Yusuf, ada proses di sana. Gak langsung mereka itu menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Gak langsung mereka itu jadi orang yang yang langsung terlihat hebat begitu di dalam Tuhan. Kalau kita melihat juga Musa, di awalnya dia orang yang mudah marah, mudah jengkel, kesal, tapi di bilangan di sana dicatat bahwa Musa orang yang lembut hatinya. Nah, ada proses di sini dari awal dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, hingga akhirnya Tuhan bilang Musa adalah orang yang lembut hatinya. Untuk kita mencapai hati yang memiliki tanah hati yang baik ini, ada proses yang harus kita lalui. Memang proses itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Proses itu menyakitkan, dan kalau kita tahu tanah yang subur di sawah, mesti kita lihat tanahnya dibajak dulu. Bayangkan kalau dibajak itu kan tajam begitu Saudara, ditarik dengan bajak, ditarik dengan sapi, kerbau. Sakit pasti rasanya. Sama juga dengan hati kita perlu dibajak dulu, dilembutkan dulu. Kita mau menyiapkan hidup kita untuk Tuhan bentuk hidup kita. Prosesnya kalau saya sendiri mengalami, kalau saya sedang saat teduh, saya sedang sendirian, saya sedang menyepi istilahnya, sedang waktu-waktu kadang hampir tidur, waktu-waktu sendiri, waktu-waktu di kamar mandi, kadang Tuhan ingatkan suatu hal. Kita belajar membuka diri kita belajar terbuka, kita belajar, ini Tuhan, aku pingin Engkau mengecek hatiku, Engkau mengecek hidupku. Apakah aku sudah benar, apakah aku sudah berkenan di hadapan-Mu, ataukah masih banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang busuk yang belum berkenan di hadapan Engkau. Dan ya Tuhan sendiri berkata tidak ada seorang pun benar. Makanya perlu dengan sadar kita masing-masing mengecek hidup kita, mengecek hati kita, sehingga hati kita siap, sehingga hati kita menjadi hati yang subur, yang siap dimasuki firman Tuhan, yang siap mengubahkan kehidupan kita. Kita lanjut di kalimat yang selanjutnya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi di sini saya belajar dari ayat ini, ketika kita sudah mulai diubahkan, ketika kita sudah mulai firman itu sudah mulai bekerja dalam hidup kita, mengubahkan kehidupan kita, kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain
wih kok ada orang yang apa ya, yang lebih luar biasa, yang dalam tanda kutip lebih hebat, pelayanannya lebih wow, lebih, ya kadang kan banyak orang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita nggak perlu membanding-bandingkan apa yang sudah kita lalui dengan apa yang orang lain sudah lalui, apa yang sudah kita capai dengan apa yang orang lain sudah capai. Karena saya yakin juga Tuhan sudah menyediakan waktu yang tepat. Jadi memang ada orang yang 10 kali lipat pertumbuhannya, ada orang yang 20 kali lipat pertumbuhannya, ada orang yang 30 kali lipat pertumbuhannya. Memang Tuhan buat seperti itu. Jadi mungkin ada orang yang lebih lambat pertumbuhan kerohaniannya, ada orang yang kecepatannya sedang, ada orang yang lebih cepat lagi pertumbuhannya. Orang-orang berbeda. Dan yang penting buat saya adalah kita berada di arah yang sudah benar. Gak perlu bingung kecepatannya seberapa, tapi kita berada di arah yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu sudah cukup bagi kita semua. Itu yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu semuanya, dan saya tetap menyemangati Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab dan mengaplikasikannya dalam hidup kita semuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.